Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program berita Cakrabuana News, menghadirkan informasi dan berita aktual, tajam dan terpercaya. Topik berita kali ini mengangkat tema Yordania memperingatkan rejim Zionis Israel tentang konflik besar atas aneksasi. Pokok-pokok berita: Raja Abdullah II mengatakan Yordania sedang mempertimbangkan semua opsi atas rencana rejim Zionis Israel untuk mencaplok bagian-bagian tepi barat yang diduduki. Berita selengkapnya: Raja Yordania memperingatkan rejim Zionis Israel tentang konflik besar jika rejim itu melanjutkan rencana untuk mencaplok sebagian besar tepi barat yang diduduki, ketika para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat untuk meningkatkan upaya-upaya diplomatik untuk mencoba menghentikan langkah semacam itu. Rejim Zionis Israel telah berjanji untuk mencaplok pemukiman Yahudi dan lembah Yordania, yang bisa berarti berakhirnya proses perdamaian yang telah lama terhenti dengan membuat hampir mustahil untuk mendirikan negara Palestina yang layak. Perdana Menteri rejim Zionis Israel, Benyamin Netanyahu, telah melangkah selangkah lebih dekat dengan mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan setelah lebih dari 1 tahun mengalami kebuntuan. Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, Raja Yordania Abdullah II dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Der Spiegel pada hari Jumat mengeluarkan peringatan keras atas rencana rejim Zionis itu. Para pemimpin yang mengajukan solusi satu negara tidak mengerti apa artinya itu, katanya. Apa yang akan terjadi jika otoritas nasional Palestina runtuh? Akan ada lebih banyak kekacauan dan ekstremisme di wilayah itu. Jika rejim Zionis Israel benar-benar mencaplok tepi barat pada bulan Juli, itu akan menyebabkan konflik besar dengan kerajaan Hashimi di Yordania, katanya. Yordania adalah sekutu dekat barat dan satu dari hanya 2 negara Arab yang telah menandatangani perjanjian damai dengan Zionis Israel. Abdullah menolak untuk mengatakan apakah aneksasi akan mengancam perjanjian itu. Saya tidak ingin membuat ancaman dan menciptakan suasana perselisihan, tetapi kami sedang mempertimbangkan semua opsi. Kami setuju dengan banyak negara di Eropa dan komunitas internasional bahwa hukum kekuatan tidak boleh diterapkan di Timur Tengah, katanya. Khalid El-Gindi, rekan senior di Institut Timur Tengah, mengatakan rencana aneksasi Israel dapat menimbulkan ancaman bagi monarki Yordania. Ketika raja sendiri keluar dan pada dasarnya menempatkan hubungan dengan Israel dan perjanjian dengan Israel, itu sangat serius, katanya kepada Al Jazeera dari Arlington di Amerika Serikat. Bagi monarki di Yordania, berakhirnya solusi 2 negara yang rencana dan aneksasi ini benar-benar bertujuan untuk mencapainya. Akhir dari setiap prospek negara Palestina bukan hanya merupakan ancaman strategis, tapi sangat mungkin bahkan ancaman eksistensial terhadap monarki Yordania. Yordania telah melobi Uni Eropa untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk memastikan aneksasi tidak terjadi. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman As-Safadi menekankan perlunya komunitas internasional dan Uni Eropa khususnya untuk mengambil langkah-langkah praktis yang mencerminkan penolakan atas keputusan Israel untuk mencaplok. Pada konferensi video, para menteri luar negeri Uni Eropa menegaskan kembali dukungan mereka untuk solusi 2 negara dan penentangan terhadap aneksasi apapun. Para menteri yang negaranya sangat terpecah dalam pendekatan mereka terhadap Israel setuju untuk meningkatkan upaya diplomatik dalam beberapa hari mendatang dengan Israel, Palestina, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab. Kami menegaskan kembali posisi kami dalam mendukung solusi 2 negara yang dinegosiasikan. Agar hal itu memungkinkan, tindakan sepihak dari kedua belah pihak harus dihindari dan tentu saja hukum internasional harus ditegakkan, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell setelah memimpin rapat. Kita harus bekerja untuk mencegah inisiatif yang mungkin ke arah aneksasi, kata Borrell kepada wartawan di Brussels. Hukum internasional harus ditegakkan, di sini, di sana, dan dimanapun. Dia tidak menyebutkan penggunaan sanksi, hanya mengatakan bahwa Uni Eropa akan menggunakan semua kapasitas diplomatik kita untuk mencegah segala bentuk tindakan sepihak. Para menteri telah merencanakan untuk menyambut pembentukan pemerintahan baru Zionis Israel dan menawarkan kerjasama blok itu. Tetapi Netanyahu dan saingannya yang menjadi mitra Benny Gantz telah menunda pengambilan sumpah kabinet baru mereka yang kontroversial karena pemimpin Zionis Israel berusaha untuk memadamkan pertikaian dalam partai Likudnya. Upacara yang semula dijadwalkan pada hari Kamis sekarang direncanakan pada hari Ahad untuk membagikan janji kabinet yang didambakan kepada anggota partainya.
Perjanjian koalisi mereka mengatakan pemerintah Zionis Israel dapat, mulai 1 Juli, mulai mempertimbangkan penerapan aneksasi tepi barat yang dirinci dalam rencana Timur Tengah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diluncurkan pada bulan Januari, rencana kontroversial memberikan lampu hijau bagi Zionis Israel untuk mencaplok sekitar sepertiga dari tepi barat yang diduduki, meninggalkan Palestina dengan kewarganegaraan terkondisi dalam kantong teritorial yang tersebar yang dikelilingi oleh Zionis Israel. Demikian berita Cakrabuana News kami sampaikan. Semoga Anda berkenan menyaksikan berita Cakrabuana News dan saksikanlah berita-berita kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.